Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Bapak Ibu dosen. Kami dari kelompok 2, kelas A2 akan membawakan materi mengenai penerangan alami. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Dwi Saputra dengan NIM akhir 57. Yang kedua adalah Surya dengan NIM akhir 58. Widante dengan NIM akhir 63. Ayun dengan NIM akhir 79. Dimas dengan NIM akhir 82, Dilan dengan NIM akhir 88, saya sendiri Cynthia dengan NIM akhir 94, Aldi dengan NIM akhir 97, dan Septian dengan NIM akhir 98. Adapun topik yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu permasalahan, definisi penerangan alami, karakteristik cahaya, satuan pengukuran cahaya, unsur cahaya matahari, faktor penerangan alam siang hari, standar penerangan alami siang hari, tujuan penerangan alami, perencanaan penerangan alami, metode antisipasi silau, teknik pemanfaatan penerangan alami, teknik pasif penerangan alami, teknik aktif penerangan alami, serta studi kasus. Perkenalkan, nama saya IKD Dwi Saputra dengan NIM akhir 057 dari kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan definisi penerangan alami. Penerangan alami atau daylight adalah penggunaan cahaya yang bersumber dari alam untuk penerangan. Sebagai sumber energi cahaya yang utama adalah matahari. Sumber lain dengan intensitas cahaya yang lemah yaitu hewan seperti kunang-kunang dan ada juga pantulan cahaya matahari dari bulan. Kebalikan dari penerangan alami yaitu pencahayaan buatan atau artificial lighting, di mana sebagai sumber cahaya adalah sistem cahaya dengan sumber energi listrik, gas, dan minyak bumi. Next, saya akan menjelaskan tentang karakteristik cahaya. Sinar adalah berkas cahaya yang mengarah ke suatu tujuan, sedangkan cahaya adalah arus gelombang pendek dari radiasi elektromagnetik, kurang lebih 360 sampai 770 nanometer. Panjang gelombang dari spektrum atau rentang warna cahaya yang terlihat. Yang pertama, 360 sampai dengan 420 nanometer, yaitu violet. Yang kedua, 420 sampai dengan 495 nanometer, yaitu biru. Yang ketiga, ada 495 sampai dengan 566 nanometer, yaitu hijau. Yang keempat, yaitu 566 sampai dengan 589 nanometer, yaitu kuning. Yang kelima, ada 589 sampai dengan 627 nanometer, yaitu jingga. Yang keenam, ada 627 sampai dengan 770 nanometer, yaitu merah. Visible light adalah cahaya yang terlihat oleh mata manusia. Dari semua spektrum warna, mata manusia paling peka terhadap panjang gelombang 566 nanometer, atau bisa dibilang warna kuning. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan ke teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Kadenita Maya Prameswari dengan NIM akhir 079. Di sini saya akan melanjutkan materi satuan pengukuran cahaya. Satuan pengukuran cahaya dibagi menjadi 5. Yang pertama, jumlah cahaya. Jumlah cahaya adalah energi cahaya yang dipancarkan sumber cahaya. Yang kedua, ada arus cahaya. Adalah banyak cahaya yang dipancarkan ke segala arah oleh sebuah sumber cahaya per satuan waktu. Biasanya per detik. Diukur dengan lumen. Yang ketiga ada intensitas cahaya. Adalah arus cahaya yang dipancarkan per satuan sudut ruang dengan rumus W sama dengan omega. Yang keempat, kuat penerangan, yaitu arus cahaya yang diterima bidang permukaan bola seluas S sehingga menjadi terang. Dan yang terakhir ada luminasi, yaitu intensitas cahaya yang dipancarkan, dipantulkan, atau diteruskan oleh suatu bidang permukaan seluas S. Kecerlangan cahaya adalah sensasi yang dirasakan pengamat akibat luminansi dan bersifat subjektif sehingga tidak dapat diukur.
Selanjutnya, unsur cahaya matahari. Berdasarkan arah sinar langsung dan pantulannya, sinar matahari dapat diuraikan menjadi unsur sebagai berikut. Yang pertama ada sinar matahari langsung atau sunlight. Yang kedua ada sinar matahari pemantulan cahaya di atmosfer atau cahaya langit, skylight. Yang ketiga ada sinar matahari refleksi luar. Dan yang terakhir ada sinar matahari refleksi dalam. Berdasarkan adanya pemantulan, penerangan dalam ruang atau bangunan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, penerangan langsung, yaitu penerangan melalui sumber skylight dan sunlight. Dan yang kedua, ada penerangan tak langsung, yaitu penerangan dengan sumber dari refleksi luar dan dalam bangunan. Selanjutnya ada materi unsur cahaya matahari. Kemampuan pantul cahaya oleh benda ditentukan oleh material permukaan. Ada dua, yaitu warna dan tekstur. Warna, makin cerah warna benda, berarti makin besar kemampuan pantulannya. Tekstur, makin licin tekstur benda, maka makin besar kemampuan pantulannya. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Igede Widanto, NPM 063 dari kelas A2 kelompok 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor penerangan alami siang hari. Penerangan alami siang hari atau yang lebih disebut dengan PASH adalah pemanfaatan alam sebagai sumber cahaya untuk kebutuhan penerangan saat siang hari dengan sumber cahaya utama dari sinar matahari. Faktor penerangan atau disebut dengan FP pada PASH adalah presentase kuat penerangan alami pada suatu titik dari suatu bidang tertentu di dalam suatu ruangan atau bidang kerja dari kuat penerangan alami pada bidang datar di lapangan terbuka. Standar di Indonesia adalah 10.000 lux. Komponen faktor penerangan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada faktor langit, kedua faktor refleksi luar, yang ketiga ada faktor refleksi dalam. Penentu kuat penerangan yang terukur dari suatu titik pada bidang kerja suatu ruang adalah sebagai berikut. Yang pertama ada hubungan geometris antara titik ukur dan bukaan atau lubang cahaya. Yang kedua ada ukuran dan posisi bukaan atau lubang cahaya, dimensi atau ukuran dan posisi dari bukaan cahaya. Yang ketiga distribusi terang langit. Yang keempat bagian langit yang dapat diukur dari titik ukur. Dan terakhir yang nomor 5 ada tingkat transparansi bukaan atau lubang cahaya. Jadi saya akan melanjutkan materi dari Widanto tentang standar penerangan alami siang hari. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Zulfikar Fanani, NIM akhir 082 dari kelompok 2 kelas A2. Jadi parameter kenyamanan visual sebagai berikut. Kuat penerangan, illuminance atau E, kemudian luminansi, luminance, B, kualitas warna. Standar yang digunakan untuk PAS adalah sebagai berikut. SNI 03 2396 2001. Tata cara perancangan sistem pencahayaan alami pada bangunan gedung. SNI 03 2396 1991. Tata cara perancangan penerangan alami siang hari untuk rumah dan gedung. Ketiga, SK SNI T-14-1993-03, yaitu tata cara perencanaan teknis konservasi energi pada bangunan gedung. Kemudian pengukuran cahaya pada PS yang sesuai standar sebagai berikut. Lokasi titik ukur, kuat penerangan, luminasi, alat ukur, dan hasil pengukuran. Kriteria penerapan PAS yaitu sebagai berikut. Waktu siang hari antara pukul 8 sampai pukul 4 sore. Ditentukan oleh kuat penerangan dari cahaya langit pada bidang datar di lapangan terbuka pada waktu yang sama. Distribusi cahaya dalam ruangan yang cukup merata, terdapat cukup banyak cahaya yang masuk ke dalam ruangan. Terdapat luminansi dengan jumlah yang cukup. Kuat penerangan yang terukur di titik ukur pada bidang kerja harus memenuhi syarat minimal standar sesuai aktivitas atau fungsi ruang dan sesuai kerja visual.
Luminansi yang terukur tidak melebihi batas maksimal standar sesuai aktivitas atau fungsi ruang. Penerimaan jumlah cahaya di bidang kerja ditentukan oleh: pertama, lokasi titik ukur dari bukaan cahaya, desain bukaan cahaya, waktu pengukuran, keadaan atau kondisi langit, dan yang terakhir kondisi ideal bukaan cahaya. Jadi sekian presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya itu Surya. Perkenalkan, nama saya Iman Teguh Surya Dipayana, NIM akhir 058. Di sini saya akan menjelaskan tujuan penerangan alami. Yang pertama, kenyamanan visual atau visual comfort. Kenyamanan visual dapat diperoleh melalui optimasi pemanfaatan penerangan alami dan desain bukaan cahaya yang tepat agar cahaya alami yang diperoleh sesuai kebutuhan kerja visual. Yang kedua, estetika dan suasana. Cahaya alami dimanfaatkan untuk keindahan dan pembangunan suasana ruang. Selanjutnya, perencanaan penerangan alami. Potensi pemanfaatan penerangan alami yaitu yang pertama, kenyamanan visual atau visual comfort. Yang kedua, konservasi energi. Kendala yang terjadi dalam pemanfaatan penerangan alami yaitu yang pertama, silau. Yang kedua, ketidaknyamanan thermal. Kondisi luminasi buruk menunjukkan dengan hal sebagai berikut. Yang pertama, luminasi objek tidak sama. Yang kedua, luminasi objek tidak terdistribusi merata. Perencanaan bukaan cahaya untuk penerangan alami di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, orientasi bangunan dan bukaan cahaya. Yang kedua, alokasi ruang dan bukaan cahaya. Yang ketiga, luas bukaan cahaya. Yang keempat, alternatif pemasukan cahaya. Yang kelima, antisipasi silau atau glare. Yang keenam, pengendalian thermal. Terkait pemanfaatan penerangan alami, strategi pengendalian thermal yang dapat dilakukan yaitu: yang pertama, dengan shading device. Yang kedua, dengan secondary skin. Yang ketiga, dengan double glass. Yang keempat, dengan absorbing dan reflective glass. Yang kelima, dengan low E glass. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibtu Ali Mahendra dari kelas A2 dengan NPM 2021-6212-1097. Di sini saya akan menjelaskan metode antisipasi silau. Silau atau glare pada penerangan alami adalah kesulitan melihat karena adanya cahaya cemerlang, baik yang merupakan cahaya langsung matahari sunlight dan cahaya langit atau skylight, maupun cahaya hasil pantulan. Terdapat dua tipe silau yang dialami pengguna ruang atau bangunan, yaitu discomfort glare dan disability glare. Di sebelah kanan ini adalah contoh discomfort glare dan disability glare. Metode antisipasi silau, pengaturan orientasi bukaan cahaya. Pertimbangan dalam pengaturan orientasi bukaan cahaya yaitu jumlah cahaya dan lintasan matahari dan lokasi bumi. Membatasi luas sumber silau, membatasi sudut pandang pengguna bangunan ke arah sumber cahaya yang berluminasi besar atau menyilaukan. X matahari, langit, objek pemantulan di ruang. 1. Memperkecil luas bukaan cahaya. Yang kedua, memberi bayangan shader dan memperbesar dimensi bayangan tersebut. Yang ketiga, memberi penyaring atau filter dan memperkecil dimensi lubang penyaring tersebut. Metode antisipasi silau, menaikkan faktor refleksi dalam menaikkan potensi pemantulan cahaya oleh permukaan objek dalam ruangan atau bangunan. Yang pertama ada penggunaan warna muda pada interior, dan yang kedua penggunaan material interior bertekstur halus dan licin. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Suktiana Disaputra dari NIM akhir 098. Di sini saya akan menerangkan teknik pemanfaatan penerangan alami. Teknik pemanfaatan penerangan alami dibagi menjadi dua, yaitu pasif dan aktif. Yang pertama, teknik pasif. Teknik pasif dibagi menjadi 6. Yang pertama ada jendela. Jendela bukaan cahaya vertikal pada fasad bangunan dengan posisi dekat dengan bidang kerja yang dapat difungsikan sebagai bukaan udara. Kemudian yang kedua ada clerestory window.
Bukaan cahaya vertikal pada fasad bangunan dengan posisi jauh dari bidang kerja di atas jendela yang difungsikan untuk membuat perolehan cahaya pada ruang. Kemudian yang ketiga ada bukaan cahaya besar pada atap bangunan. Berdasarkan bentuknya, terdapat beberapa tipe skylight, yaitu 2, skylight datar dan segitiga serta lengkung. Kemudian yang keempat ada slupit glazing, bukaan cahaya miring pada fasad bangunan, cahaya miring pada fasad bangunan. Slupit glazing terdiri atas beberapa jendela fleksibel yang dapat dibuka tutup antara kondisi fitted dan fixed. Kemudian yang kelima ada atap gergaji, bukaan cahaya miring pada atap yang biasa digunakan pada tipologi bangunan industri agar dengan ketebalan bangunan yang besar cahaya tetap dapat bisa masuk ke tengah bangunan. Kemudian yang terakhir ada sumur cahaya, bukaan cahaya sempit pada atap bangunan yang dilengkapi shaft dan difungsikan untuk memasukkan cahaya dari atap bangunan hingga ke level lantai di bawahnya yang membutuhkan penerangan alami. Berikut adalah contoh dari teknik penerangan pasif. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kinandilan Wiracika Putra, NIM akhir 088. Di sini saya akan membacakan teknik aktif pada penerangan alami. Wujud bukaan cahaya pada teknik aktif penerangan alami meliputi: pertama ada light shelf, yang kedua ada prismatic skylight, yang ketiga ada fiber optik, yang keempat ada reflektor, yang kelima ada light tube atau tubular daylighting device, yang keenam ada heliostat. Yang pertama, light shelf, sistem penerangan alami yang menggunakan bidang pemantul reflektor pada fasad bangunan dengan posisi pemasangan tertentu agar dengan sudut pantul yang terjadi diperoleh cahaya matahari tak langsung, indirect sunlight, yang tidak menyilaukan. Yang kedua ada prismatic skylight, skylight yang dilengkapi rotating mirror sehingga dapat diperoleh cahaya hasil pantulan yang lebih terang dari sekedar skylight. Luminasi bertambah hingga 35%, tetapi tidak menimbulkan silau karena cahaya yang menyebar, diffuse. Yang ketiga ada fiber optik, sistem penerangan alami yang menggunakan serat optik sebagai alat transmisi cahaya dari pengumpul kolektor cahaya matahari di atap bangunan menuju lampu yang terpasang di dalam ruang bangunan. Yang keempat ada reflektor, sistem penerangan alami yang menggunakan pemantul agar di dalam ruang bangunan dapat diperoleh cahaya terang hasil pemantulan yang tak menyilaukan. Yang kelima ada light tube atau tubular daylighting device, sistem penerangan alami yang menggunakan tabung atau pipa diameter sekitar 20 inci sebagai alat transmisi energi cahaya matahari dari dome di atap bangunan menuju diffuser yang terpasang di dalam ruang atau bangunan. Yang keenam adalah heliostat, sistem penerangan alami yang menggunakan alat heliostat berupa rotating reflektor dan fixed reflektor agar di dalam ruang atau bangunan dapat diperoleh cahaya terang hasil pemantulan yang tak menyilaukan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan studi kasus dari kelompok saya yang dilakukan di rumah saya sendiri. Penerangan alami atau daylighting adalah penggunaan cahaya bersumber dari alam untuk penerangan sebagai sumber cahaya utama, yaitu matahari. Salah satu fungsi dari penerangan alami adalah untuk memperoleh kenyamanan visual atau visual comfort yang diperoleh melalui optimasi pemanfaatan penerangan alami dan desain bukaan cahaya yang tepat agar cahaya alami yang diperoleh sesuai kebutuhan kerja visual. Pada gambar yang ditayangkan pada layar, terdapat jendela mati pada bagian barat bangunan dengan metode antisipasi silau menggunakan key kayu. Kami mengamati jendela tersebut dengan dua kondisi, yaitu kondisi terbuka dan tertutup menggunakan aplikasi luxmeter. Pada kondisi tertutup, kami memperoleh hasil rata-rata cahaya yang masuk yaitu 931 nanometer dan maksimal 1185 nanometer. Dan pada kondisi terbuka, terdapat refleksi cahaya dari atap seng yang mempengaruhi masuknya cahaya. Kami mendapatkan hasil rata-rata 4247 nanometer dan maksimal 4503 nanometer. Pada gambar berikutnya, kami mengamati jendela pada bagian timur bangunan dengan menggunakan metode antisipasi berupa gorden. Kami mengamati jendela ini dengan dua kondisi, yaitu tertutup dan terbuka, dengan aplikasi luxmeter. Pada kondisi tertutup, kami mendapatkan hasil rata-rata 1692 nanometer dan dengan maksimal 1808 nanometer. Dan pada kondisi terbuka, kami mendapatkan hasil rata-rata 3694 nanometer
dan dengan maksimal 3.762 nanometer. Dari hasil case study kelompok kami, dapat kami simpulkan bahwa kami menggunakan penerangan alami, yaitu dari sinar matahari langsung atau sunlight, dan adanya penerangan tak langsung berupa refleksi dari luar bangunan. Dalam ruangan yang kami teliti menggunakan metode antisipasi silau, memanfaatkan kerek kayu dan gorden yang bertujuan untuk menciptakan kenyamanan visual atau visual comfort. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.